Waktunya ini dibagi dengan luar biasa sekali, padat merayap ya, seperti di Jakarta saja itu. Ada dirjen segala macam, nanti saya teman main segala macam. Iya. Terus Sport Center sebagai ruang wadah media kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik masyarakat Kota Lok Sumawe, kembali lagi dalam podcast KIP Lok Sumawe. Kita mengundang seluruh calon wali kota dan calon wakil wali kota Lok Sumawe, mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Akan berdiskusi dalam podcast kita ini sebagai bahan pertimbangan, bahan penilaian untuk seluruh masyarakat Kota Lok Sumawe menentukan pilihan di tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, kesempatan kali ini hadir pasangan nomor urut 02, yaitu Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH dan Husaini SI. Sudah hadir di tengah-tengah kita, barangkali kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ini sebutannya kita sebut Bang, Bung, Tengku atau bagaimana? Bang saja. Bang saja ya. Nama juga boleh. Baik, Bang Dr. Sayuti, Bang Husaini. Nah, ini bersemangat sekali hari ini dengan kegiatan yang cukup padat, tapi memenuhi undangan dari KIP Kota Lok Sumawe ini luar biasa sekali. Kami yakin waktunya ini dibagi dengan luar biasa sekali, padat merayap ya, seperti di Jakarta saja ini. Baik, saya kira di awal ini nanti Bang Dr. Sayuti dan juga Bang Husaini akan menyampaikan visi dan misi. Tapi sebelumnya barangkali memperkenalkan diri dulu, meyakinkan masyarakat Kota Lok Sumawe ini layak dipilih sebagai wali kota ini. Ya, begitu. Nah, kalau dilihat ini dari latar belakang pendidikan sudah luar biasa sekali ya. Ini boleh sesekali nanti saya panggil Bang Doktor ya. Iya. Begitu ya. Baik, kami persilakan barangkali pertama Bang Dr. Sayuti, kemudian kedua Bang Husaini memperkenalkan diri sedikit saja sebelum menyampaikan visi dan misinya. Baik, Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat fasilitator atau moderator dari podcast KIP Lok Sumawe. Perkenalkan, nama saya Sayuti Abu Bakar. Nama asli Sayuti Abu Bakar itu nama ayah saya. Orang tua ya, nama ayah. Orang tua. Soalnya kalau orang Aceh dahulu namanya kan pendek-pendek. Iya, betul. Kecuali anak-anak sekarang ini namanya sampai 3, 4 suku kata. Iya. Panjang lah. Jadi nama saya Sayuti Abu Bakar. Saya pendidikan di Dayahulumudin 3 tahun. Iya. Dan kebetulan saya hari ini juga adalah ketua umum perkumpulan alumni Dayahulumudin. Iya. Tamat dari Ulumuddin, saya melanjutkan pendidikan SMA di Jakarta. Iya. Tamat SMA, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta. Iya. Tahun 99, tamat tahun 2003. 2003 ya. Ya, alhamdulillah bisa lulus cepat ya. Iya. Kumlot ya. Iya, alhamdulillah kumlot. Iya. Tamat dari Fakultas Hukum, saya melanjutkan pendidikan khusus profesi advokat. Iya. Tamat dari pendidikan khusus profesi advokat, saya ikut ujian advokat. Alhamdulillah tahun 2006 saya lulus dan dilantik sebagai advokat. Iya. Itu adalah ujian pertama yang diadakan berdasarkan undang-undang advokat ya. Oh gitu ya. Kalau dulu ada namanya pengacara, tapi dengan ada undang-undang nomor 18 2003, ya kan, namanya seragam semuanya advokat. Iya. Rekrutmennya juga agak berbeda, harus ikut pendidikan, ikut ujian dan magang. Saya lulusan pertama perkumpulan advokat Indonesia ya. Iya, lulusan angkatan pertama. Lulus advokat, saya membuka law firm sendiri. Law firm itulah firma hukum, katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hukum. Iya. Yang perkaranya sangat-sangat variatif. Iya, betul.
tamat dari sambil saya menjalani profesi saya sebagai pengacara dan menjalankan law firm saya juga melanjutkan pendidikan. Pasca sarjana saya di Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta. Terus walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi saya sangat aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di Jakarta. Dulu saya aktif, waktu saya kuliah itu aktif di ada namanya Aceh dan Konflik. Itu ada namanya Somaka ya? Solidaritas Mahasiswa untuk Kasus Aceh. Saya aktif di sana. Terus di sana juga ada Ikatan Mahasiswa Pemuda Aceh Jakarta. Saya juga aktif sana. Dan di sana juga ada Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta, yaitu paguyuban yang menaungi seluruh mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 di Jakarta. Dan saya adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Jakarta. Dan di sana juga ada paguyuban Aceh. Paguyuban Aceh yang cabangnya itu sampai ke Sorong, Papua. Ada 53 cabang. Yang namanya paguyubannya itu adalah Taman Iskandar Muda. Saya aktif di sana dari sekretaris, ketua cabang, dan saat ini saya merupakan ketua pimpinan pusat Taman Iskandar Muda. Di sana kita masyarakat Aceh di Pulau Jawa itu kita punya menasah 48, ada 8 masjid. Jadi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memang saya aktif di di Jakarta. Terus untuk kegiatan politik, saya juga aktif di Aceh. Ini mungkin ada segelintir orang yang berpikir saya itu kan tinggal dan besar di Jakarta, cukup datang ke Losmawe yang mencalonkan diri. Tapi tidak seperti itu, karena selama ini proses pilkada, proses pemilu di Aceh itu saya sangat aktif. Saya merupakan salah satu pendiri dari Partai Nangro Aceh. Dan saat ini posisi saya di Partai Nangro Aceh itu sebagai sekretaris majelis tinggi partai dan ketua Mahkamah Partai Nangro Aceh. Jadi selama ini saya juga aktif di pemerintah Aceh. Selama Irwandi jadi gubernur, saya merupakan salah satu staf khusus, penasehat, kan, termasuk tim tanknya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya ini bukan meskipun sudah lama di Jakarta, tapi sudah berbuat untuk Aceh. Banyak program-program Irwandi yang lahir juga sebagian dari pemikiran saya. Dari gagasan Bang Doktor dan idenya. Betul. Selanjutnya di Jakarta saya melanjutkan pendidikan, Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Baru lulus tahun ini. Saya masuk tahun 2001, lulus sebelum nyampe 3 tahun. Alhamdulillah nilai saya sempurna, IPK-nya 4. Waduh. IPK-nya 4. Semua cum laude ya? Semua cum laude. Luar biasa ini. Saya memang dari kecil termasuk alhamdulillah diberi karunia oleh Allah dengan otak yang agak lumayan. Kalau ketika saya di Dahulu Mudin mungkin bisa ditanya, juara umum dari pertama ke akhir. Alhamdulillah. Saya di Losmawe saya tinggal di Nasah Blangkandang. Walaupun saya di Jakarta, anak saya 3 lahir di Losmawe. Lahir di Losmawe ya? Dan akte kelahiran pun nggak ada isu saya di Pana Solo. Di akte kelahiran saya tercantum saya lahir di Losmawe. Masya Allah. Karena dulu kita kan masuk dari kawasan Kabupaten Aceh Utara, yang ibu kotanya adalah Losmawe. Dan saya pun kalau pulang dari Jakarta itu memang stay-nya di Losmawe. Berarti sah jadi putra asli Losmawe. Sah, saya putra asli Losmawe. Apalagi nenek saya itu asli Losmawe sebenarnya perempuan. Sah secara hukum, sah juga secara jatah. Secara kalau bahasanya ada berdasarkan keturunan, ada berdasarkan tempat kelahiran. Saya dua-duanya masuk unsur itu. Ada Imu Sanguinis, ada Imu Soli namanya. Kalau berdasarkan keluarga negaraan. Betul. Mungkin itu saja. Baik, luar biasa ya berkenan dari Bang Dr. Sayuti ya. Mungkin masyarakat nanti akan menilai sendiri bagaimana kiprah Bang Sayuti itu meskipun lama di Jakarta ternyata sudah banyak sekali juga berbuat untuk Aceh dia. Nah, berikutnya barangkali sedikit saja ini Bang Rusaidi.
Silakan memperkenalkan diri sebelum kita sampai kepada visi misi. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini sudah diberikan kesempatan kepada kami 02 untuk acara menyampaikan visi misi. Alhamdulillah, nama saya Husaini M. Yusuf. Tempat dan tanggal lahir Palomundi 1977. Pendidikan SD Jodring. Udah itu SMP Palu, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. SMA 2 Kota Lok Sumawe dulu. Sekarang udah SMA Palda. SMA Palda ya. Alhamdulillah habis SMA kebetulan training di magang di PT Arun. Saat itu di bidang operator alat berat. Dalam perjalanan training, udah itu terjadi gejolak konflik Aceh. Alhamdulillah saya bergabung bersama Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu. Kalau sekarang KPA. Jadi alhamdulillah pada saat itu terjadi isu menyangkut dengan suasana Aceh. Kalau nggak salah santet. Ternyata udah kita pelajari berdasarkan suasana. Ternyata ini adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Saya ini pribadi tidak tahu kemana sebenarnya santet. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan begitu kita pelajari ideologi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, kita tergugah. Kita perasaan saya teringat, ini yang asli. Status kita sebagai bangsa Aceh, masyarakat Aceh. Jadi alhamdulillah saya pelajari sejarah sedikit demi sedikit itu. Alhamdulillah ketemu, makanya yakin dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Baik. Udah itu kita udah bergabung mengikuti pelatihan. Dalam jangka waktu kalau nggak salah saat itu 6 bulan pendidikan. Udah itu kita udah di pimpinan udah mempertanggungjawabkan satu organisasi atas nama Bintara Militer Daerah 1 Tungsi di Palu, wilayah Samudra Pasai. Jadi alhamdulillah waktu demi waktu hingga lahirnya perdamaian yang kita rasakan, yang saat ini seluruh masyarakat Aceh merasakan perdamaian Aceh. Dan harapan saya kepada seluruh masyarakat Aceh, siapapun itu yang berada di Aceh, mari sama-sama kita menjaga perdamaian ini. Untuk kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Aceh, dan harapan kita bersama untuk kemajuan Aceh di kemasan depan ini. Baik, luar biasa ini pasangan yang ideal ini ya. Jadi Bang Husaini, Tengku Husaini ini juga sudah lama sekali ya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Tentunya kita tahu teman-teman di Gerakan Aceh Merdeka itu memperjuangkan bukan hanya materi tapi memperjuangkan Aceh ini dengan nyawanya ya, luar biasa sekali ya. Baik, sekira cukup perkenalan dirinya, barangkali bisa
lanjutkan ke visi dan misi Pak Doktor ini. Kira-kira apa yang ingin Bang Sayuti tawarkan untuk Kota Lok Sumawe ini menjadi sebuah kota yang maju, tentunya sebuah kota yang didambakan, diharapkan oleh masyarakat Kota Lok Sumawe. Jadi kira-kira apa visi yang ingin Bang Doktor sampaikan kepada masyarakat Kota Lok Sumawe? Terima kasih. Jadi sebelum kami mengusung visi, misi serta program yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Lok Sumawe, kami melakukan kajian terlebih dahulu. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh Kota Lok Sumawe? Betul. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Lok Sumawe dan permasalahan dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Aceh dan dihubungkan lagi dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami menarik kesimpulan ada 7 isu yang dihadapi oleh Lok Sumawe, yaitu yang pertama adalah isunya itu memperkuat pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam dan pembangunan kebudayaan yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan, menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan per kapita. Tiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dengan pemerataan pendidikan, meningkatkan minat baca masyarakat, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Empat, yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terbuka. 5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kemandirian ruang fiskal. 6. Pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana. 7. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas. Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, kami mengusung visi. Visinya adalah terwujudnya Kota Lok Sumawe yang cerdas dan nyaman huni. Nyaman huni, Jadi itu visinya. cerdas dan nyaman huni, Jadi itu visinya terbagi pada dua, terbagi pada dua. Yang pertama terbagi pada cerdas. Cerdas itu kan smart. Berarti kan ada istilahnya smart city, dan nyaman huni. Betul. Livable city, livable city. Jadi ada dua unsur di situ. Jadi berdasarkan turunan dari visi tersebut muncullah misi. Misinya dipanjang kalau dijelaskan satu. Apa langsung lari saja ke program mulai. Boleh relax saja kita, maksudnya yang penting tersampaikan semuanya, Bang. Jadi berangkat jadi lebih kepada program yang implementatif. Betul. Artinya program yang bisa diterapkan, dijalankan, Jadi kami mengusung program ini, yang pertama sekali kami melihat kemampuan anggaran. Anggaran APBK. Hari ini APBK kita hanya 780, tidak mencapai angka 800 miliar. Di mana 65% dari APBK itu dihabiskan untuk belanja rutin, operasional rutin. Kalau kita lihat sebelumnya, kalau untuk pembangunan fisik itu hanya 80 miliar. Jadi memang kemampuan anggaran kita ini memang sangat minim. Betul. Sehingga ke depan itu wali kota yang terpilih ini betul-betul harus wali kota yang cerdas, dan mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi. Betul. Sehingga dengan kecerdasannya, dengan kreativitasnya, dan satu lagi jaringan nasionalnya, ini itu bisa mampu membangun Kota Lok Sumawe, mampu menjalankan program-program yang telah diusung, yang telah disusun ketika maju sebagai calon wali kota. Jadi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Jadi program pertama saya itu adalah digitalisasi pelayanan publik.
kita tahu semua zaman sekarang ini zaman sangat modern. Betul. Kita tinggal di kota nih, pertama dia. Betul. Ya kan, kalau kota ini kan tingkat pendidikannya kan lebih tinggi. Lebih tinggi, ya betul. Ya kan, apalagi Teluk Semawe ini hanya 68 desa. Iya. 4 kecamatan dengan penduduk tidak mencapai 200.000 jiwa. Jadi program digitalisasi ini bertujuan yang pertama sekali memangkas birokrasi. Iya. Ya kan, memangkas jarak, Betul. memangkas waktu, Betul. memangkas biaya. Iya. Simplifikasi birokrasi ya. Jadi dengan program ini warga kota Belambangan, warga kecamatan Belambangan, yang katakanlah kalau di semua yang agak terpelosok itu kan Belambangan, yang jauh dari kota, yang jauh dari pusat kota, dan mungkin Muara Satu, betul. Ya kan. Jadi ini ketika melakukan pengurusan administrasi kependudukan, katakanlah KTP, betul, ya kan, terus kakak, tetelan, apapun lainnya, yang biasanya mereka itu harus datang ke kantor dinas kependudukan catatan sipil, datang langsung, ya kan. Dan ketika dia pergi ini kan makan biaya, butuh waktu. Belum lagi ketika dia sampai ke kantor, ya kan, pihak yang menghindari belum tentu ada, ya kan. Ya kan. Jadi bisa bolak-balik segala macam. Jadi dengan program digitalisasi ini, insya Allah hanya dengan menggunakan KTP. Betul. Nah, katakanlah nggak punya KTP, menggunakan HP, ya kan, untuk mengurus KTP, ya kan, dengan HP, dengan HP nanti kan dengan program dia akan siapkan aplikasi, betul, khusus. Dia tinggal buka aplikasi, mengisi form, langsung klik mengirim. Jadi mungkin pagi dia ngisi form, sore sudah selesai. Nggak perlu datang ke kantor, datang ke sana. Dan pun kalau sudah selesai, tidak perlu juga harus datang ke kantor. Ya kan? Kalau KTP kan nggak mungkin belangkunya di masyarakat. Di belangku yang disiapkan di kantor, kecil. Betul. Kantor kecil lakukanlah print, setelah selesai. Betul. Dalam hal masyarakat nggak punya HP, Android, kan disediakan fasilitas di kantor masing-masing. Itu salah satu contoh program digitalisasi pelayanan publik. Selanjutnya, program digitalisasi ini memang untuk mengantisipasi tingkat kebocoran anggaran, untuk mengantisipasi salah sasaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Betul. Karena banyak sekali kita mendapatkan keluhan, seharusnya menerima bantuan yang layak menerima bantuan si A, tapi justru yang pada faktanya yang menerima itu si B. Betul. Dengan alasan karena ada kedekatan atau kesalahan data. Jadi dengan program digitalisasi ini seluruh hak warga kota Teluk Semawe ini bahkan benar-benar diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing, ya kan? Dan masyarakat pun itu bisa memantau jalannya pemerintahan kota Teluk Semawe melalui HP. Dari proses penganggaran, terus anggaran ini dibawa kemana? Kan? Bagaimana penyerapan anggaran? Anggaran dislotnya kemana? Itu masyarakat bisa melihat, bisa memantau, bisa melihat. Dan pun ada keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini tidak ada wadah dan media untuk disampaikan atau dikeluhkan, ataupun ada kekhawatiran masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Kadang takutlah ketemu dinas dan segala macam, takut diteror. Tapi dengan ada program digitalisasi ini, tinggal klik semacam WA, betul, lapor, dan itu tersentralisasi semua yang wali kota nanti langsung bisa dibaca sama wali kota. Karena kalau selama ini kan kita menggunakan birokrasi kan berlapis, betul, tingkatannya dari bawah sampai ke atas. Tapi dengan program digitalisasi ini langsung. Jadi ini program memang udah seharusnya. Betul. Program digitalisasi bukan artinya saya kena dokter pinter. Ini sebenarnya ini udah amanat dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Ada dikeluarkan kepres keputusan presiden. Terus ada PP-nya juga, ya kan? Tapi putusan ini semuanya belum melaksanakan program digitalisasi. Itu mungkin
implementasinya dalam bentuk Iya. model pelayanan publik. Iya. Yang saat ini kan baru proses. Iya. Tapi program ini memang ini untuk mengantisipasi seperti disampaikan lagi. Jadi bukannya waktunya lagi pemimpin itu mohon maaf ya, Iya. maksudnya mereka kadang-kadang yang membuka ruang untuk terjadinya katakanlah korupsi lah. Iya, betul. Ya, tapi dengan program ini mengantisipasi, meminimalisir terjadinya pelewengan. Yang pertama pelewengan terhadap kekuasaan. Iya. Yang kedua terkait dengan anggaran keuangan. Betul. Jadi masyarakat ini benar-benar merasa, wah, gue punya hak nih. Sorry, gua ya, maksudnya saya punya hak ini. Iya. Ya, kan? Jadi tahu nih keuangan untuk semua ini dibawa kemana, anggaran untuk semua ini dibawa kemana. Dan ini memang ruangnya ini sangat luas ini dengan program ini. Ini akan melingkupi aspek-aspek yang lain nantinya. Betul. Terkait dengan program-program yang lain. Itu program digitalisasi. Zaman sudah sangat modern memang hari ini. Jadi kita juga nanti bisa menyiapkan, ya kan, pegawai pemerintah PNS aparatur ini kan disesuaikan supaya mampu menjalankan program-program seperti ini. Iya. Program yang kedua, satu programnya lama. Iya. Penjelasannya. Betul. Apalagi kalau saya uraikan teknis ini itu panjang. Ya. Bisa berjam-jam. Makanya saya bilang ini langsung ke programnya saja. Betul. Silakan. Jadi program yang kedua, itu PDN air bersih. Air bersih ya. Air bersih. Hari ini rumah saya sendiri di kandang itu airnya katakanlah payau gitu. Iya. Bahasa Acehnya ilagang. Kan? Jadi ini mungkin salah satu faktor kenapa saya maju sebagai wali kota Losmoy. Iya. Karena saya di Jakarta, bisa sampaikan tadi saya punya law firm. Saya punya pengacara di kantor belasan. Ya kan, kalau secara finansial insya Allah ada lebih dari cukup. Tapi ketika saya pulang ke Losmoy, ada beberapa teman saya dari datang di Jakarta, terus mereka kadang dalam rangka melakukan penelitian, ya kan. Jadi dalam bayangan orang di luar Aceh, ya kan, di luar Aceh, selama ini yang belum pernah ke Aceh ya, maksudnya, yang belum pernah ke Aceh, ketika disebutkan nama Aceh, dalam pemikiran mereka ini, dalam otak mereka ini, rangsangan otak mereka ini, itu kan ada istilah Serani Mekah. Betul. Serani Mekah. Jadi ya bayangan mereka ini Aceh ini ya nggak jauh-jauh lah dari Madinah. Ya kan, maksudnya dari segi ajaran Islam, pelaksanaan syariat Islam. Jadi pada suatu hari ada teman saya bikin penelitian. Ketika dia turun pesawat jadi apa? Abu Saleh. Iya, betul. Sampaikan. Ini mohon maaf ya, nggak bahasa Jakarta ya. Gua ini pingin sholat di masjid ikon kota lo. Losmoy. Ya. Boleh. Saya bawa lah. Itu sore ya, sholat asar. Sholat asar. Kan saya tahu kondisi kondisi masjid Islamic Center kita. Betul. Ikon kota Losmoy itu masjid Islamic Center. Jadi ketika saya bilang kan saya parkir di depan itu, ini wudhu di sini aja. Oh di sini ini keran nggak apa-apa biar lebih cepat kita. Kalau sana jauh, turun ke bawah, gitu kan naik ke atas. Gitu ya caranya ya. Jadi ketika dia wudhu sekarang seperti saya, ketika dia membasuh mukanya, dia ngeliat saya. Kan? Saya sudah tahu ada di pikirannya. Iya betul. Ya, kan? Udah sholat dia nggak ngomong apa-apa. Terus habis sholat dia mau minta kamar mandi. Tapi saya bilang, udahlah, gue lapar nih. Kita makan di depan tuh. Ya, ada restoran depan yang gratis. Nanti sana aja. Ya udah. Terus ketika di Losmoy ini, dia akan melihat kalau maghrib oke lah. Iya. Maksudnya kan tutup gitu, walaupun nggak semua kan. Hidup gitu ya. Secara Islami. Ketika saat subuh. Ketika saat subuh dia lihat di Menasah waktu sholat. Itu cuma 7 orang, 8 orang. Dan dia nggak ngomong sama sekali. Ketika dia balik ke Jakarta, dia protes. Nggak nyangka kok Aceh seperti itu. Iya. Lu tahu nggak? Ketika gua basuh itu, beri muka gua kata dia. Iya kan? Ya udah.
Terus dia bilang, masa orang Aceh saat subuhnya seperti itu jemaahnya. Lu tahu di komplek lu aja, sholat subuh komplek gua aja, komplek saya. Itu di Jakarta, tempat tinggal. Sholat subuh itu penuh masjidnya. Penuh masjidnya ya. Dan itu bukan orang tua saja. Iya. Ada anak muda dan pelajar ya. Iya. Ya kan? Sampai dia bilang, lo tanggung jawab itu kampung lo. Ya kan, buat apa lo pinter di sini, sukses di sini, kampung lo nggak terbangunkan. Betul. Banyak putra-putra Aceh yang sukses ini tapi nggak peduli. Lo harus peduli katanya. Iya. Lo benahi kampung lo. Gara-gara bahasa seperti itulah, ya kan, saya maju sebagai calon wali kota. Masalah yang pertama sekali itulah masalah air. Air ya. Padahal air ini adalah kebutuhan dasar manusia. Di negara lain yang tidak mempunyai sumber mata air, nggak punya sumber mata air mereka, tapi air laut bisa diolah jadi diolah, filterisasi jadi air bersih. Ya kan? Kita punya sumber mata air, tapi kenapa kita nggak mampu mengolah dan memberikan hak warga Kota Losmo ini, yaitu untuk menikmati air bersih. Jadi merangkak dari itu, saya mengusung program itu adalah yang nomor 2 itu penyediaan air bersih. Walaupun semasa Suediaya ini proses ini sudah dijalankan. Insya Allah berdasarkan hasil usaha di Bank Suediaya hari ini sudah ada investor itu PT Toyang sudah masuk di Losmawe. Insya Allah tahun 2025 itu sudah akan diresmikan pilihan air bersih. Jadi nanti air bersih itu ya kan, air bersih itu kita buka keran, ya kan, langsung bisa kita minum. Tapi yang menjadi masalah nantinya, ya kan, seluruh rumah tangga yang ada di Losmawe, ya kan, harus bisa menikmati jaringan air bersih. Betul. Nah, itu program yang kedua. Program yang ketiga, masalah antisipasi banjir. Antisipasi banjir. Jadi ini selama ini kan saluran primer, saluran sekunder ini belum terkoneksi dengan bagus. Insya Allah akan kita benahi, akan perbaikan drainase dan segala macam. Kita sudah setelah melakukan kajian sudah tahu solusinya seperti apa. Terus program yang keempat kami ini adalah Bruh Jekepeng. Bruh Jekepeng. Bruh Jekepeng itu kita tahu selama ini ya sama-sama warga Kota Losme bisa melihat sendiri. Betul. Ya kan, tingkat kebersihan kita, tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan, ya kan. Padahal kan kita ini kan negeri syariat Islam. Betul. An-nadhafatu minal iman katanya. Ya kan, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi tingkat kesadaran masyarakat kurang sekali menyangkut dengan pengelolaan sampah. Jadi hari ini saya mengusung program Bruh Jekepeng karena saya melihat setelah saya kaji-kaji, pemerintah Kota Losme hari ini hanya mampu mengcover 65% dari sampah yang ada di Kota Losme. 35% ini berserakan di pinggir jalan. Jadi dengan program ini kita, yang pertama masalah sosialisasi ya, masih meningkatkan kesadaran. Yang kedua kan disediakan fasilitas, bank sampah, ya, tempat-tempat sampah segala macam. Jadi kan dibentuk TPST ataupun pabrik sampah, ya kan, sampah ini akan diimpor sebelumnya akan dipilah-pilah. Dari sampah ini akan dilakukan proses pembakaran. Jika terjadi pembakaran ini, itu bisa menghasilkan energi listrik. Ya kan? Terus hasilnya ketika dibakar otomatis kan menghasilkan abu. Abu ini bisa menghasilkan produk. Produknya ada yang namanya paving block. Ya kan, buat atap juga bisa jadi pupuk. Dan bisa menjadi bahan bakar pengganti baru batu bara dan berbagai macam produk lainnya, produk bahan bangunan. Jadi masyarakat sampah masyarakat nanti bisa dibeli. Dan ini bukan program karena berangkat saya karena sangat pintar, bukan. Jadi ini program ini berangkat dari hasil studi saya karena saya ini pengacara, hasil penelitian karena saya ini berangkat dari profesi pengacara. Hampir seluruh kota di Indonesia ini pernah saya singgahi dalam menjalani profesi saya sebagai menghandle perkara di seluruh provinsi di Nusantara ini. Jadi saya melihat kota-kota lain indah dan rapi. Jadi pengelolaan sampah ini sangat penting. Ketika sampah ini dikelola dengan baik, otomatis dampaknya yang pertama ini kan itu bisa minimalisir
banjir. Betul. Selokan akan rapi bersih. Betul. Kota akan terlihat indah. Apalagi ini solusi, ya kan, dengan apa permasalahan sampah yang betul-betul jadi masalah. Ini solusinya bisa menghasilkan income. Betul. Ya kan, meningkatkan PAD, Betul. bisa sebagian untuk merekrut tenaga kerja. Iya. Malah masyarakat bisa menjual sampah. Kalau daerah Banyumas ini sampah itu bisa Dijual. masyarakat bisa menjual sampah itu dengan harga sampai 6.000 per kilo. Wah, luar biasa Ya, nanti kita akan menyesuaikan. Iya. Itu program yang keempat. Terus yang namanya kota, selevel kota Losmo ini kita punya program bangunan taman kota. Taman kota. Ya. Selama ini kan kita belum punya taman kota yang representatif. Betul. Yang representatif artinya kalau kita paling taman Ari Allah. Taman ini itu kan belum representatif. Belum representatif di sebuah kota. Jadi kita butuh taman kota sebagai tempat masyarakat kota Losmawe ini berkoneksi, berinteraksi. Ya, orang tua bisa membawa, ibu-ibu bisa bawa anaknya di Lentika, bermain di Rui, ada tempat perosotan, terus anak-anak muda ada tempat ya basket segala macam. Karena saya berangkat besar di kota besar, saya bisa melihat sendiri yang perbedaannya. Jadi ada program itu tujuannya sebagai taman kota itu sebagai tempat resapan air, sebagai ruang terbuka hijau, ya kan, sehingga udara juga bisa lebih bersih, ya kan. Terus program selanjutnya itu penataan kawasan pesisir, termasuk Pusong, terus di pinggir sungai, pembantaran sungai, mungkin kita bangun jogging track, semacam itu masuk taman kota juga nanti jadinya, bagian dari itu. Betul. Kan dari dari jembatan Junda ke Pusong sampai ke Jomblang tembus ya. Tembai segala macam. Jadi ini ada penataan kawasan pesisir terus dari pinggir pantai Jomblang sampai Pusong. Jadi kita nggak melakukan penggusuran ya. Jadi ada cara-cara sendiri, ada konsep-konsep modern yang bisa diterapkan dengan tanpa menzalimi masyarakat kita sendiri. Jadi pembangunan ini jangan sampai menzalimi masyarakat kita sendiri. Terus ada program pemberdayaan UMKM. UMKM ini terkait juga dengan program kami ini namanya Rumah Kreatif Pemuda. Rumah Kreatif Pemuda ini ditujukan untuk anak-anak muda, bukan anak muda saja, malah yang ini juga bisa. Jadi masyarakat Kota Losmawe ini yang putus sekolah, terus yang lulusan sarjana, tapi dia nggak mempunyai kemampuan keterampilan yang bisa digunakan, kan, untuk melanjutkan atau membuka usaha ataupun untuk mencari kerja. Jadi dibukalah ini Rumah Kreatif Pemuda. Jadi anak-anak, apalagi sekarang ini, walaupun lulus kuliah S1, mohon maaf, kemampuan bahasa Inggrisnya belum maksimal. Kenapa? Bukan karena kurang pinter, tapi memang nggak ada fasilitas. Kalau dia les itu kan mahal. Terus misalkan ada yang punya bakat mekanik, montir, atau pangkas rambut, ibu-ibu bagian kuliner, tata boga segala macam. Di sini akan dilatih, akan dididik. Contoh misalnya penggiat kopi, penggiat kopi selama ini kopi-kopi di semua ini kan standarnya kan berbeda antara orang kopi yang lain, yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi dengan program Rumah Kreatif Pemuda, ya kan, penggiat kopi ini, penggiat warung kopi ini, ya kan, itu bisa kita didik. Kita didik sehingga dia mempunyai kemampuan ke depannya selevel barista. Bayangkan kalau seluruh penggiat warung kopi Losmawe kita didik, otomatis nanti ya kan rasa kopi Losmawe akan seragam. Bisa satu contoh. Ya kan. Terus macam mekanik segala macam kita didik. Nanti dengan kemampuan setelah lulus dari ini, kita kan ada sertifikat. Itu bisa digunakan dalam hal dia memang untuk mencari kerja. Terus satu lagi, ini kan bisa digunakan untuk dia bisa buka usaha sendiri. Malah nanti kita juga akan mendampinginya, memberikan modal. Ya misalnya kan penggiat UMKM yang selama ini kan dia punya produk sendiri. Di sini juga akan dididik. Dan dididik kemampuan dia melakukan branding. Branding, packaging. Untuk membuat kemasan yang bagus. Kadang-kala memang harga itu tergantung kemasan juga. Walaupun sama-sama kue gitu, ketika dikemas lebih baik,
Lebih baik HKM bisa 3 kali lipat dan 2 kali lipat. Betul. Terus di situ juga akan dididik packaging itu, marketingnya akan dididik. Iya. Marketingnya, pemasarannya memang supaya hasil produk dari masyarakat ini, ya kan, bisa laku sehingga bisa menghasilkan ekonomi ke pendapatan untuk warga Kota Losmawe. Iya. Terus tadi ada pendampingan pemberdayaan UMKM, itu dikaitkan dengan program rumah kreatif muda. Selanjutnya kita juga punya program yang namanya jajan saat subuh berjamaah. Menarik nih. Ini berangkat dari tadi saya sampaikan tadi. Kita negeri syariat Islam. Kita sibuk pada hal-hal yang simbolis. Tapi substansi ajaran Islam itu jauh dari kita. Seperti saya sampaikan tadi masalah kebersihan. Karena itu kan mengajar Islam jelas substansinya. Terus masalah sholat. Sholat jelas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perintah siapapun, itu perintah Allah langsung. Jadi hari ini kita melihat, tapi program ini ditujukan untuk pelajar. Jadi kenapa ditujukan untuk pelajar? Karena saya ingin nanti, karena pemerintah itu kan punya tanggung jawab. Kulukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi saya punya tanggung jawab nanti itu untuk mencetak generasi muda yang kreatif dan religius ke depan. Caranya salah satu cara ini yaitu dengan program jajan subuh berjamaah. Jadi anak-anak saya safari setiap masjid Kota Losmawe, saya lihat memang nggak ada anak muda yang salat subuh berjamaah. Katakanlah kita nih yang tua-tua nih, udah ini bandel lah segala macam. Tapi ke depan kan kita harus perbaiki nih. Kita harus perbaiki moral. Akhlaknya harus kita perbaiki. Soalnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Nama bu istudi utami makarim akhlak katanya. Jadi itu tujuan Nabi Muhammad. Dan kita pun pemerintah, ya kan, punya kewajiban seperti itu untuk menjaga. Jadi dengan program jajan subuh berjamaah ini, kalau kita suruh sholat jamaah perintah mamanya, bapaknya nggak mau, dan dia nggak akan mau, ya kan? Caranya terlepas apapun harus kasih stimulus. Betul. Stimulus itu uang jajan. Jadi dengan dikasih stimulus, orang tuanya pun, ya kan, daripada dia harus ngasih uang jajan kan, otomatis dia bisa memaksakan. Pertama harus dilakukan yang paksaan, memaksakan anaknya untuk bangun subuh sholat berjamaah. Jadi ketika anak ini mau menjalankan program ini, otomatis dia akan tidur lebih cepat. Dengan dia tidur lebih cepat, dampaknya apa? Ya kan? Dia tidak lagi terkontaminasi dengan pergaulan yang bebas pergaulan yang bebas, mulai narkoba ini, begal segala macam, judi online, apalagi kondisi kaum gay aja itu banyak di sini. Luar biasa. Jadi program ini nih, ketika dia ini otomatis dia akan bangun lebih cepat. Bangun lebih cepat, tidur juga lebih cepat. Ya kan, daripada kita memperlakukan jam malam, itu kan tindakan terakhir untuk belajar. Lebih bagus kita buat program seperti ini. Jadi anak-anak pun bisa dijaga moral dan akhlaknya. Jadi ketika dia sudah biasa bangun subuh dan sholat subuh berjamaah, itu tubuhnya akan minta nanti. Jadi nggak perlu lagi dibangunkan. Bangun sendiri. Dan ini dia bahkan bisa diterapkan dengan proses sampai dia tua itu akan seperti itu. Jadi nantinya ke depannya Kota Losmawe ini betul-betul generasi yang akan datang ini betul-betul generasi yang betul-betul yang menjalankan syariat Islam lah. Betul-betul. Jadi itu adalah program jajan setelah sholat subuh untuk pelajar. Nanti pertama mungkin program ini akan disesuaikan dengan anggaran. Ya kan, ini mungkin untuk pelajar SMP dulu. Kenapa SMP? Karena usia SMP lah usia mumayyiz. Ya kan, mumayyiz. Kalau SD nggak bisa kita terapkan karena dia belum balik. Ini mumayyiz, umur 12 tahun kan mumayyiz. Kan itu. Terus ada program-program kita program di bidang perikanan juga ada, karena hasil perikanan kita melimpah, tapi kadang-kala ketika sangat melimpah itu harganya turun. Jadi nanti kita akan bidang cold storage, pabrik es cold storage, dan pabrik es juga bisa jadi kalau cold storage nggak perlu pabrik es lagi. Cold storage ini anggarannya besar memang, tempatnya sudah ada sebenarnya, tapi saya sudah komunikasi dengan PAG dengan menggunakan buangan gas mereka ini. Buangan gas mereka ini tingkat kedinginan ini sampai minus 161 derajat. Jadi saya sudah mau komunikasi, insya Allah dengan kerjasama ini
akan terjadi poster itu. Jadi bisa digunakan untuk masyarakat dengan akan bisa menghasilkan income. Terus ada program pembangunan pabrik pengolahan ikan. Ya, ini kan dari program Prabowo juga. Iya, betul. Hilirisasi. Hilirisasi. Jadi bisa menghasilkan produk ikan kemasan dan segala macam. Saya sudah melihat pada data produksi ikan di Kota Lu semua, insya Allah bisa diterapkan, dilaksanakan. Terus ada program pembangunan pabrik ikan, pengolahan ikan teri menjadi kapsul omega 3. Iya. Jadi ini berdasarkan kebetulan saya ini kan di Jakarta, ada teman-teman saya kebetulan tim menyusun program-program presiden. Iya. Jadi mereka untuk menjadi data penduduk Indonesia sampaikan pabrik selama ini yang masyarakat tahu, ya kan, untuk kandungan omega 3 ini hanya di ikan salmon. Tapi setelah kajian segala macam ini kan di ikan teri juga ada. Ikan teri juga ada. Ikan teri juga ada, malah lebih besar. Jadi selama ini daripada ini kan bisa nilainya bisa lebih besar. Jadi diolah segala macam jadi kapsul omega 3. Modalnya cuma 1,3 miliar dan sangat kecil. Iya. Nah, dan ini nanti ini bisa dikorelasikan, dihubungkan dengan program makanan bergizi. Prabowo nanti bisa kita jual di situ. Iya, saya langsung ada marketnya. Terus program itu. Selain itu program-program yang lain yang selama ini dijalankan oleh Swadaya, ke peningkatan SDM daya, pemberdayaan daya, gaji daya, insentif guru daya, ya kan, tumbuh imun, terus tunjangan hidup untuk masyarakat. Uang kematian itu memang sudah ada, walaupun ada calon wali kota lain yang mengusung program itu. Tapi itu kan program dari Partai Aceh sebenarnya. Setiap wali kota dari Partai Aceh itu wajib menjalankan program itu. Melanjutkan program itu. Saya akan melanjutkan. Mungkin dengan nilai yang lebih besar akan sesuai dengan kebutuhan. Saya enggak. Kalau ada calon yang lain mengklaim ini segala macam dengan nilai seperti itu, yang pasti akan ditingkatkan, disesuaikan dengan kemampuan daerah. Insya Allah selama ini kalau PAD kita kecil, cuma nggak nyampe 70. Insya Allah dengan program saya ini, digitalisasi pelayanan publik, dan ada pembangunan nanti pemberdayaan ekonomi kreatif. Apalagi kemarin tuh saya dapat telepon Bang Rifki Hasyah. Ini kan teman saya memang dekat, kayak abang saya sendiri, keluarganya seperti keluarga saya sendiri, sama-sama di Jakarta. Dia kan beliau ini kan Menteri Ekonomi Kreatif. Jadi mereka sampaikan, ini kita menghandle tuh 7 bidang ekonomi kreatif. Terus saya tanya, Bang, kok bisa ya ada Kementerian Ekonomi Kreatif? Ya kan? Selama ini kan gabung sama pariwisata, kok bisa begitu? Justru itu, selama ini pertumbuhan ekonomi yang paling besar itu dari sektor ekonomi kreatif. Sehingga butuh memang badan sendiri, kementerian sendiri yang untuk mengelola ini. Jadi dia bilang, nanti terus mau ya, bisa jadi contoh model nanti. Wah, mantap. Ada 7 bidang loh tadi. Iya. Ya seperti itu. Jadi dengan program itu nanti ke depannya, insya Allah akan bisa meningkatkan PAD kita. Betul. Karena banyak sektor selama ini yang saya tahu, kan saya pelajari segala macam. Karena saya berangkat dari background orang hukum, kan akademisi, kan suka melakukan kajian. Betul. Baca ini. Ini kenapa nih PAD-nya itu semua seperti ini? Jadi saya dapat, walaupun saya nggak saya sampaikan itu, saya dapat ide dan gagasan itu berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Banyak sektor yang bisa kita garap untuk meningkatkan PAD. Meningkat PAD. Ya kan? Insya Allah PAD ke depan saya nggak akan sampaikan apa segala macam. Tapi kan pertama. Karena saya kan tipikal ini berangkat dari profesi pengacara. Yang namanya pengacara ini nggak boleh berjanji. Nggak boleh berjanji. Nggak boleh berjanji. Karena yang pertama ketika kita berjanji bahwa ini akan jadi, itu pertama melangkahi Allah. Iya, betul. Yang kedua kan bukan kita yang tentukan. Oke lah kalau kebutuhan Kota Lu semua anggarannya ada, mungkin wewenang saya. Tapi ketika ada program-program itu kan kita harus cari uang keluar. Jaringan ke Jakarta. Jakarta walaupun dekat segala macam kan belum tentu dikasih. Kan mungkin ada segala macam masalah. Jadi saya tidak menjadikan yang dulu misalnya harus melapak ke seperti yang lain sampaikan, saya tidak. Tapi saya berangkat dari pemahaman saya, pemahaman yang komprehensif ini. Betul. Terkait seluruh aspek dan sektor yang ada di
Kota Lusme. Insya Allah bisa meningkatkan PAD. Ya kan. Terus ada program-program lain mungkin kalau saya sampaikan panjang kalau saya jelaskan detail seperti itu. Yang pasti nanti PAD Lusme selama ini nggak nyampe 70 miliar, insya Allah bisa saya tingkatkan setelah saya pelajari kondisi dan sektor-sektor apa yang bisa digarap itu, insya Allah bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, saya nggak membayangkan ada yang bilang 5 triliun kemana, itu kan nonsen sebenarnya. Mohon maaf, memang nonsen karena kan kita kan harus memahami kaidah-kaidah yang berlaku. Betul. Jadi dengan meningkatkan PAD, insya Allah insentif guru daya, ya kan tungku ilmu, maka bertambah. Itu akan bertambah. Tunjangan kematian, sampai persalinan, itu bisa itu kita ini. Tapi kalau misalkan ya pemenang rumah rehab, saya kan ada dibawa pulang ke Jakarta yang udah biasa saya lakukan seperti itu. Kalau mau bangun, saya ada program jalan lain, dia akan bangun 5.000 rumah layak huni. Kalau satu rumah layak huni 60 juta, berapa anggarannya? Apakah ini punya anggaran Lusme seperti itu? Ataupun belum ditambah ada program-program bagaimana untuk menjalankan program tersebut? Kalau saya, program yang saya usung ini itu dikaitkan, memang dihubungkan dengan kemampuan APBK kita. Betul. Jadi saya nggak menjelaskan misalnya ada program. Sebenarnya saya ingin menjalankan program, melanjutkan pembangunan jalan Pusong, jembatan Pusong Kandang. Ya kan. Terus pembangunan rumah sakit standar internasional. Terus ada pembangunan GOR yang representatif, Lusme Support Center, pembangunan hotel. Saya nggak menyampaikan itu dalam bentuk program. Karena apa? Ketika saya sampaikan itu program, berarti janji saya. Janji saya itu harus saya bisa laksanakan dan saya bertanggung jawab kepada masyarakat dan pada Tuhan, pada Allah. Jadi saya nggak masukkan itu sebagai program. Walaupun kalau saya terpilih sebagai wali kota Lusme ke depan, kalau itu kan nggak cukup uang di APBK, program-program tadi. Tapi dengan kemampuan saya, yang punya jaringan di Jakarta, karena saya dibesar di Jakarta, saya juga dalam kampanye saya nggak pernah menyampaikan, saya loh yang punya jaringan Jakarta. Malah pihak lain yang besar di kota Lusme tinggal yang menyampaikan seperti itu. Ya kan? Tapi saya punya jaringan di Jakarta, ada kemampuan saya. Ya kan? Ambisi saya membangun jembatan Pusong Kandang ini yang anggaran hampir 300 miliar itu, insya Allah bisa terlaksana. Insyaallah dengan jaringan yang saya punya. Sebenarnya saya tinggal colek aja. Bang, ada berapa menteri dekat saya di luar menteri yang saya sebutkan tadi. Ada dirjen segala macam, teman-teman saya, teman main segala macam. Lusme Sport Center sebagai ruang wadah media kreatif bagi muda-muda yang bidang olahraga ini bisa tersalurkan. Itu insya Allah juga bisa. Tapi saya nggak masukkan dalam program seperti itu. Cukup itu sebagai ambisi. Cuma saya tuangkan dalam visi ada. Dan visi, cuma nggak khusus dalam program karena itu terkait dengan kemampuan anggaran. Terus masalah hotel, kita nggak punya hotel representatif di sini. Rumah sakit juga seperti itu. Kan untuk rumah sakit sampai 300 miliar. Mau dari mana? Ya kan? Walaupun saya sebenarnya kalau rumah sakit swasta bisa saya bawa ke sini. Karena kebetulan saya di Jakarta adalah kuasa hukum salah satu perusahaan konglomerat. Punya hotel, punya rumah sakit. Kalau saya bawa ke sini insya Allah dengan gampang. Karena saya nggak perlu melalui orang lain. Karena memang saya sudah saya dijadikan pengacara mereka, otomatis saya punya hubungan dekat dengan mereka. Tapi hal itu nggak perlu dibuatkan. Jadi itulah sebagian dari program-program yang saya sampaikan. Ya kan, mudah-mudahan dengan program saya ini bisa mewujudkan. Insyaallah. Lo semua ini sebagai contoh model. Saya ini masih muda. Saya ini ingin berkarya, ingin mengabdi. Saya ingin lo semua ini bisa terwujud sebagai kota yang cerdas, nyaman huni, sehingga bisa jadi contoh model untuk kota-kota yang ada di provinsi Aceh ini khususnya. Nah, kan karir saya kan masih panjang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali masyarakat Kota Lusme tadi mendengar panjang lebar program kerja unggulan yang disampaikan oleh Bang Dr. Suyuti. Terus ada yang saya lupakan tadi. Ya kan masalah pelayanan kesehatan. Kita tahu. Saya sedih sebenarnya melihat kondisi misalnya rumah sakit dulu semua ini. Rumah sakit itu harus bersih. Peralatannya harus jelas. Ya kan? Steril. Saya lihat di balik kasur debu.
Iya kan. Maka ke depan ini betul-betul masalah kesehatan ini prioritas juga harus kita sempat terlewatkan tadi. Maksudnya harus dijaga. Iya. An-nadzafatun dan kebersihan segala macamnya untuk program-program seperti itu. Terus ini pemerataan standarisasi pendidikan. Ya kan. Selama ini ya kita kan harus pilah-pilah kewenangan. Kalau kewenangan kota lu semua itu kan level tingkat SMP. Iya. Itu kewenangan lu semua SD, lu semua dan bawahnya. Kalau SMA kan provinsi, kampus, kementerian. Jadi nanti dengan program standarisasi pemerataan pendidikan ini, jadi selama ini mutu sekolah di Blamangat itu berbeda dengan di Banda Sakti. Nanti akan dibangun ini akan distandarisasi dengan cara apa guru segala macam, ada teknik pemerataan, berkeadilan segala macam, sehingga nggak perlulah rebutan harus sekolah di wilayah Banda Sakti karena menurut mereka standarnya lebih tinggi ya kan. Semua harus rata semua. Berarti merata. Ada program juga untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Dengan untuk standarisasi pendidikan segala macam. Karena kita memang harus pilih-pilih. Karena saya berangkat dari background hukum, kan saya harus tahu kewenangan yang mana. Saya nggak akan masuk melalui SMA. Karena itu karena saya kampus. Walaupun kita bisa melakukan koordinasi, itu bisa melakukan kerjasama segala macam, bisa SMA yang ada dulu semua untuk bisa koordinasi segala macam. Tapi kewenangan yang mutlak itu di SMP, dan di bawahnya. Nanti itu program. Karena saya berangkat ini kan seorang akademisi juga, selain seorang profesional juga seorang akademisi, otomatis masalah pendidikan itu memang prioritas saya. Bagaimana anak-anak kota lo semua ini bisa menikmati dunia pendidikan, sebagaimana layaknya lah. Kan memang SDM lo semua ini memang harus betul-betul ditingkatkan, digenjot supaya kualitasnya memang bisa memenuhi standar provinsi, standar nasional. Ya. Baik, saya kira mau saya ini tidak ada tambah lagi ya. Ada yang perlu ditambah? Ada ya? Berarti dari keseluruhan kesimpulan kami, mutu kami, kerja bagah, rakyat cedah, lu semua yang megah. Masya Allah, kerja bagah, rakyat cedah, lu semua yang megah. Insya Allah. Dengan sosok, insya Allah ke depan dengan apabila kami terpilih, beliau adalah seorang dokter yang paham aturan. Insya Allah, lu semuanya akan maju dan sesuai dengan harapan warga kota semuanya. Baik, kita sama-sama yakin ya, mudah-mudahan ya, kita doakan bersama ya. Amin. Dan masyarakat menentukan pilihannya nanti di tanggal 27 November 2024. Karena yang menentukan itu mereka milih atau enggak nih Pak. Ya, saya kira seluruh masyarakat semua yang menonton podcast Kipluk Semawe ini tadi sudah mendengar panjang lebar Bang Sayuti, Bang Husaini menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan program-program kerja prioritasnya, mulai dari pendidikan, ekonomi, tadi kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Jelas sekali dan luas sekali, konkret sekali apa yang disampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan, menjadi penilaian seluruh masyarakat Kota Lusme untuk menentukan pilihan. Jangan lupa di tanggal 27 November 2024 nanti datang ke TPS, tentukan pilihan. Nah, jangan lupa juga tonton semua video yang disiarkan oleh KIP Luk Semawe ini, mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4 untuk menjadi penilaian masyarakat Kota Lusme. Barangkali 1 menit sebelum sesi ini kita tutup, ada closing statement dari Bang Dr. Sayuti. Mungkin tadi ada terlupakan masalah pembangunan infrastruktur jalan. Jadi kita ini kota, insya Allah fokus kita nanti jalan-jalan yang banyak rusak itu, yang kurang bagus itu di daerah Kecamatan Blamangat. Betul. Pinggiran-pinggiran itu akan kita benahi semua. Itu saja. Terus Muara Satu, pinggiran termasuk Muara Satu. Oh, ini kan jalannya banyak kayak ini. Kondisi jalan lingkar segala macam, ya kan. Infrastruktur jalan akan kita benahi. Terus jadi hak memilih itu di warga. Betul. Pinter-pinterlah menilai. Jangan terbawa fitnah. Dokter, tanya hanya jet langit. Kita ulang kepada masyarakat kita kembalikan pilihan untuk menentukan pilihan. Untuk menentukan pilihan yang terbaik. Sholat istikharah lah. Betul. Milih yang
yang pilih semua baik, Iya. ya kan? Tapi pilihlah yang Terbaik. di antara yang baik. tersebut. Ya. Nggak ada pemaksaan. Dalam agama pun nggak ada pemaksaan. La ikrahul fiddin. Iya. Apalagi hari ini dalam kontestasi pilkada. Betul. Saya rasa seperti itu. Warga Kota Losmoy lah yang bisa menentukan nasib Kota Losmoy ke depan. Betul. Makanya hati-hati, ya kan? Berpikirlah secara cerdas Iya. untuk memilih pemimpin Kota Losmoy ke depan. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang atas waktunya, luar biasa sekali tadi. Dan saya yakin masyarakat semua sudah menentukan pilihannya, sudah menilai, melihat, dan jadilah pemilih cerdas. Kalau ingin Loksmawe ini maju, maka tentukan pilihan kepada calon yang tepat. Sekali lagi, tanggal 27 November 2024, silakan datang ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.